apa? Oh, Biar dah. Biar ada juga. saya kau apa aja. Ikut kan lagi masih. Tak ada dapat rumah. Dekat taruh lampe oleh ya. Kau nampak? Tak bintang ke bola. Tak. Tak yang balamnya barabah lagi balam hari. Tak ikuan nan tinggal di batang ulai. Tak yang salam dan yo tambah dan salam kembali. Yo assalamualaikum kata dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu buah batang malapari pujak menjulai akal jumbai. Dibawa nak orang dari Sarwato. Sungguh pun ambo tagak babicaro, bukanlah kurang saja pandai. Pulau pangka kayu kalik diambil pada buah. Tapi kata ambo membilang, penghulu banyak nan tati, tuanku banyak nan ceramai. Langgadang basa batua. Mulut jalo diterahkan kanai kunari nama balung. Mulut kato ditambahkan manusun jari yang tak ampun. Dari Japun hendak ke Japun, Cino membawa pacar balang. Ampun darimu kali ampun, ampun ambo kepada Allah. Minta sahabat kepada Rasul Allah Ta'ala kali tunggu. Janjira kemudian dari bunga menanti kembang batang. Siria gada pinang menari menanti bapak menjolong datang. Layang-layang tabang malayang kabodo tanah. Inggok marahok masuk sama. Indah carano bukan kepalang. Tak datang dilekuang dan banyak menonton bapak menjolong datang. Salam naik datang kami ucapkan kepada bapak rombongan. Nan ayun salakah datang nan salarah sabunong tibu. Nan tibu di ranah kami. Mudiakan sawah dialai, hiliakan sawah di buku. Banyak panah siriah di balai saganong iko dalam carano. Tanam siriah, tanamlah pinang. Tanam karakok dia ramah. Cabiat siriah karakoklah pinang. Nak tanam hati si pangkalan.
Londari dan labu bagak-bagak di halaman. Masuklah kerana kami. So, Assalamualaikum kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Klasik itu terkenal dengan emas. Dan banyak emas dari daerah kita. Banyak emas dari Sumatera. Raja kita katakan bahkan duluan ada semacam perjanjian Saragossa ya, antara Spanyol dan Portugis yang memperebutkan kekayaan rempah di Maluku, sehingga terjadilah di situ pertempuran atau pergesekan karena kepentingan para pemburu rempah yang pada saat itu harganya lebih mahal dari emas. Ya, saat itu rempah memang berjaya dan itu ada di Nusantara, di Indonesia, ya, terutama pada saat itu ada di Maluku. Nah, dan tak lupa pula salawat berkirimkan salam kita kirimkan yakninya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berpendidikan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Kabupaten Solo, yang kami hormati Bapak Kepala BPNB Provinsi Sumatera Barat, yang kami hormati Kepala BPCB Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo, yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau yang mewakili, yang terhormat Kacapdin 3 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Kepala Camat Lembang Jaya, yang terhormat Bapak Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau atau yang mewakili, yang terhormat Ketua KAN beserta Bundo Kandung Nagari Koto Gadang Koto Anau, yang terhormat Bapak dan Ibu para narasumber kita pada acara kali ini, dan yang sama-sama kita hormati para peserta workshop dan masyarakat Koto Gadang Koto Anau yang telah hadir pada acara kita hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Solo, Pak John. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari Kotono. Yang saya hormati para kepala dinas OPD baik provinsi maupun kabupaten Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat sehatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pada hari ini, yaitu event festival budaya dan rempah di Nagari Koto Gadang Kotoanau. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke alam yang terang benderang, yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati yang hadir bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPCB dan BPND Provinsi Sumatera Barat, Pak Teguh, bersama seluruh rekan-rekan. Selanjutnya dihormati Bu Rusneli Zubir yang begitu luar biasa mengangkat acara ini, membawa event ini dari pusat untuk bagaimana jalur rempah ini bisa terlaksana dengan baik. Luar biasa bagi baku beliau untuk hal ini. Selanjutnya kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Solo yang wakili. Selanjutnya kami hormati Pak Camat yang jajaran yang hari ini diwakili oleh Pak Sekcam. Kami hormati Pak Wali Nagari, staf jajaran Ketua BPN, Ketua dan jajaran. Dan saya juga spesial juga hari ini ada HWK ya, Himpunan Wanita Karya yang selalu hadir dalam kesempatan untuk hal-hal bagaimana ya kewanitaan ini memang tampil secara bersama. Yang sangat berbahagia tentu para peserta event, Bapak Ibu dari sekolah-sekolah yang ada di Solo, kepala sekolah, para guru SMA, SMP maupun MTS yang kesempatan hadir menjadi peserta. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan alhamdulillah yang berbahagia juga kepada narasumber dari kementerian yang hadir bersama kita. Inilah kesempatan kita untuk bagaimana jalur rempah dalam berbagai perspektif ini kita buka nantinya. Alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita ingin sebetulnya berlama-lama di sini, ingin bersama Bapak Ibu, bersama narasumber, ingin bagaimana perspektif budaya rempah, budaya dan rempah ini dalam perspektif. Nah artinya kita ingin benar berlama-lama semua ini. Tapi saya yakin para peserta tentu akan lama. Dan saya juga mohon izin, mohon maaf dan mohon pamit tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai karena masih ada agenda-agenda lain
yang harus kita temui karena sudah teragenda. Alhamdulillah hari ini masih bisa bersama Bapak Ibu semuanya. Terakhir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sembari mengharap rahmat dan ridho dari Allah, hari ini pra-event jalur rempah budaya dan rempah dalam berbagai perspektif secara resmi kita buka. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, semoga diiringi restu ilahi. Baiklah, pada siang hari yang berbahagia ini, kita akan berdiskusi mengenai jalur rempah. Kemendikbudristek Republik Indonesia mengangkat tema memuliakan masa lalu untuk masa depan. Indonesia pernah jaya pada masa lalu dengan rempah-rempahnya dan diharapkan masa depan kembali bangkit dengan rempah-rempah yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Untuk itu, kita akan mendengarkan paparan dari narasumber. Kami akan maaf terlupakan. Kami belum memperkenalkan narasumber kita. Atau mungkin tak kenal makanya tak sayang. Ya. Pertama, Bapak Profesor Phil Gusti Asnan. Beliau adalah guru besar sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Lahir 12 Agustus 1962 di Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Beliau S1 di Fakultas Sastra Universitas Andalas dengan jurusan sejarah. Kemudian beliau melanjutkan studi beliau di Universitas Bremen, Jerman, S1 dan S2. S2 dan S3 beliau dari sana. Berikutnya Bapak Dr. Ivan Adila M.Hum adalah dosen sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Beliau S1-nya juga di Universitas Andalas dan S2-nya dan S3 di UGM. Berikutnya Ibu Dr. Anda Zusmeli Zubair M.Hum. Beliau adalah seorang peneliti Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. S1-nya di Universitas Andalas, S2-nya di UGM. Pak Wabuk, minta waktu sebentar. Iya. Mohon sepatah katanya Bapak Wakil Bupati sehubungan dengan kegiatan ini. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Ini kesempatan yang bagus sekali dalam bahwa hari ini kita telah membuka acara budaya dan rempah dalam perspektif, yaitu yang dihadiri pesertanya oleh para pendidik-pendidik kita dari SMA, SMP, dan SD. Nah, ini sesuatu yang memang sangat menarik dan perlu kita ulas. Dan narasumber juga dari kementerian begitu luar biasa saya lihat. Dan semoga acara ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi selamat kepada BPCB dan BPNB Sumatera Barat yang telah memperkasa acara ini dan berada di Negari Ketua Andau. Luar biasa juga dalam penyambutan oleh Pak Wali Negari. Pak Camat begitu juga, luar biasa. Sekali lagi terima kasih, selamat. Terima kasih banyak Pak Bupati. Oke. Bapak Wakil Bupati. Siap. Putra Nagari Ketua Andau. Kota Andau. Ya, terima kasih dulu, Mas. Assalamualaikum Pak, mohon sepatah katanya Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Teguh Hidayat, adalah sehari-harinya bertugas sebagai
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat yang kebetulan berkantor di Batu Sangkar. Jadi kantor kami Balai Pelestarian Cagar Budaya atau biasa kami sebutkannya sebagai BPCB sekarang ini dalam rangka mengadakan semacam kegiatan sosialisasi atau workshop ya, yang temanya adalah rempah untuk konsep yang bisa dimanfaatkan dalam perspektif kekinian. Jadi kegiatan kami adalah merupakan pra-event dari Festival Jalur Rempah yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, yang selama ini merupakan cita-cita dari kementerian untuk goalnya atau ujungnya adalah pengakuan dari UNESCO agar jalur rempah ini dijadikan warisan dunia. Nah, kita tahu bahwa selama ini dunia mengenal adanya Silk Road atau jalur sutra. Nah, kenapa kita tidak memperkenalkan kepada dunia bahwa selain jalur sutra, kita punya yang namanya jalur rempah. Jalur rempah itu sudah lama berlangsung, ratusan tahun yang lalu ya. Karena Nusantara kita kaya akan rempah-rempah yang pada saat itu merupakan komoditi yang dicari oleh bangsa-bangsa di Eropa, terutama seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Itu memburu langsung di mana pusat-pusat rempah itu ada ya, memburu langsung ke Nusantara. Karena rempah pada saat itu lebih mahal dari emas, sehingga ketika langsung kepada tempatnya kemudian diperdagangkan di Eropa, harganya melonjak ratusan kali. Dengan demikian apa? Bahwa rempah Nusantara secara langsung itu memberikan kontribusi yang nyata, memberikan kesejahteraan yang nyata bagi bangsa-bangsa Eropa, yang akhirnya apa? Dari pertama adalah perdagangan, kemudian akhirnya penjajahan, kolonialisme seperti itu, karena ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dari hasil bumi. Nah, lewat sejarah yang dulu pernah ada di Nusantara, kita mencoba merefleksikan kembali bahwa rempah pernah berjaya di Nusantara dan khususnya juga di Sumatera Barat ya, sebagai penghasil rempah juga, terutama apa? Cassia-vera ya, di sini yang dikenal sebagai Cassia-vera atau kayu manis. Nah, kita sengaja mensosialisasikan ini dalam program jalur rempah ini di Nagari Kontoano, Sumatera Barat, karena Nagari Kontoano juga dikenal sebagai penghasil cengkeh yang pada masa-masa lalu pernah berjaya di Sumatera Barat. Kontoano ini sebagai penghasil cengkeh yang utama. Nah, lewat sosialisasi ini atau workshop ini diharapkan rempah yang dulu kita kenal pernah berjaya juga bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dan terutama generasi muda agar kita lebih menghargai sejarah yang telah berlangsung lama, terutama sejarah rempah-rempah. Demikian barangkali dari kami Balai Pelestarian Cagar Budaya yang pada saat ini mengadakan pra-event Festival Jalur Rempah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Mohon sepatah katanya Pak dengan isi materinya yang ingin Bapak capai, mungkin Bapak sehubungan dengan kegiatan kita ini Pak, silakan Pak. Ya, yang pertama kita sampaikan dan ingin berbagi pengalaman serta pengetahuan
bahwa memang daerah kita itu kaya rempah. Dan 4 rempah utama di dunia ini ada dan tumbuh di daerah kita, serta ikut serta membesarkan daerah, membesarkan warganya, dan memberi keuntungan yang cukup banyak kepada petani serta saudagar. Tapi di balik itu kita juga mesti mengetahui banyaknya rempah yang dimiliki oleh daerah juga membawa dampak negatif. Rempah yang sangat laku dan sangat tinggi nilainya di Eropa ternyata juga mengundang para kolonialis, dan mereka memanfaatkan kekuatan militer mereka dan kelebihan pengetahuan mereka dalam eksploitasi rempah kita, sehingga keuntungan terbanyak ketika era rempah itu hadir di bumi ternyata lebih banyak didapat oleh orang Eropa, saudara-saudara dan company-company Eropa, dan kita ternyata menjadi korban dari kekayaan yang kita miliki. Habis Pak, cukup mungkin mohon Pak perkenalkan dirinya Pak. Saya Gusti Asnan, dosen dan peneliti sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Lengkapnya Profesor Dr. Piel Gusti Asnan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit penjabaran Bapak atau sepatah kata dari Bapak sehubungan dengan materi Bapak dan apa yang ingin Bapak capai dengan penyampaian materi Bapak sehubungan dengan kegiatan kita ini Pak. Baik, kegiatan kita berkait dengan rempah ya. Jadi salah satu sarana untuk mengabadikan kekayaan intelektual masa lalu itu adalah melalui karya seni, diantaranya karya sastra. Jadi saya mencoba melihat bagaimana rempah itu di dalam karya sastra para pengarang Indonesia modern asal Sumatera Barat. Nah, ironisnya meskipun masakan Padang itu terkenal dan mereka mengenal pada umumnya para pengarang itu dengan berbagai rempah, tetapi hampir dalam karya mereka rempah tidak mendapat tempat sama sekali. Nah, jadi di dalam kesempatan pertemuan hari ini saya mencoba menggugah perhatian dari peserta kita bahwa rempah itu kekayaan kita, dan kemampuan mengolah rempah adalah kekayaan intelektual yang menjadi aset berharga yang tentu saja harus kita teruskan, diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menuliskannya, bisa melalui cerita rakyat, bisa melalui cerita anak-anak, terutama juga melalui karya sastra. Saya beri contoh misalnya bagaimana perjalanan cinnamon, cassia vera, kulit manis dari wilayah, dari kebun, kemudian dia tumbuh, kemudian dia diolah dan membantu orang untuk hidup dan dalam musim dingin di berbagai di negara dengan 4 musim. Atau misalnya bagaimana cengkeh diolah, ditanam dan diangkut ke berbagai wilayah di Eropa menjadi bahan minyak wangi, menjadi bahan untuk makanan, masakan dan seterusnya. Itu yang ingin saya sampaikan di dalam pertemuan kita hari ini. Oke. Pas Pak, mohon perkenalkan dirinya Pak. Ya, nama saya Ivan Adila. Saya bertugas di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Terima kasih banyak Bapak atas kata-katanya dan atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit Ibu sepatah katanya sehubungan dengan kegiatan ini, apa yang ingin Ibu capai dan sehubungan dengan isi materi penyampaian Ibu. Mohon disampaikan Bu, silakan. Oke, terima kasih. Kebetulan saya dipercaya oleh panitia untuk bicarakan tentang booming cengkeh dan kebijakan pemerintah Belanda. Jadi kalau bicara tentang kebijakan Belanda, ya tentu ada beberapa poin yang harus kita bicarakan. Nah, yang pertama, kenapa cengkeh
muncul di Sumatera Barat tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Gusti, tetapi kapannya dapat sampai ke Solo ya itu kan karena ada kebijakan pemerintah waktu itu tahun 1830 itu ada tanam paksa itu untuk menanam kopi gitu kan, dan juga di dalam peraturan itu Belanda memberikan 20% dari lahan itu diperuntukkan untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Nah, berentetan dengan itu, maka tahun 1870 Keresidenan Solo itu mengundang seluruh Tuan Kulare dan para penghulu untuk datang ke Solo, dan di situ dia memperkenalkan beberapa bibit tanaman. Itu ada tanaman jeruk, limau, tanaman cengkeh, tanaman kuini gitu. Nah, kebetulan untuk dari Kota Anau ini kedatangannya terakhir, sehingga ya dapat bagian cengkeh. Kenapa cengkeh yang ditinggalkan oleh orang? Karena sebelum dibagikan bibit itu tentu diberikan sosialisasi dulu tanaman ini kepada para Tuan Kulare dan para penghulu bahwa cengkeh ini adalah waktunya cukup lama dan juga dia musiman. Kalau kopi ini terus menerus, ketika berbuah dia bisa menghasilkan tiap ini, jadi tidak ada per waktu gitu kan. Nah, untuk itu mau tak mau orang Kota Anau dapat cengkeh. Nah, cengkeh ini itu tahun 1900-an, tahun 1900 itu udah mulai banyak menghasilkan. Ini buktinya tahun 1912 itu SD sekolah didirikan di Kota Anau. Karena apa? Pemerintah Belanda mendirikan sekolah itu setiap daerah-daerah yang memiliki aktivitas dan juga kerajinan dan pusat-pusat kegiatan itu diadakan, pusat perdagangan. Nah, di Kota Anau karena di sini penghasil cengkeh, sehingga dia butuh butuh orang menangani hasil-hasil cengkeh ini. Nah, sehingga dididiklah putra-putra atau bumi putra untuk sekolah. Nah, kemudian tahun 1912, kemudian 1931 itu didirikanlah sekolah skakel di sini. Jadi di Kota Anau sekolah skakel juga sudah ada gitu kan. Sekolah skakel. Ini buktikan bahwa cengkeh di sini memang benar-benar booming, sehingga banyak diantaranya orang-orang luar datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Tidak hanya mencari pekerjaan untuk memilih atau memanjat cengkeh, tetapi juga sambil belajar agama di sini. Di sini agama setiap suku memiliki surau. Ada satu suku memiliki 2 atau 3 surau. Jadi itu menunjukkan kemakmuran negari ini. Nah, kemudian kalau di sini kan juga ada nih, itu sekolah SMA itu namanya gudang. Itu gudang cengkeh yang dipakai oleh Belanda ya. Nah, kemudian tahun 20 itu muncul tadi Pak Ipan kan sastra. Itu cerita salah asuhan itu berasal dari Kota Anau. Bagaimana Abdul Muiz menceritakan tentang antara pribumi dengan Eropa ya. Nah, karena orang pribumi, orang Kota Anau waktu itu sudah mengenal dengan ini ya, dengan budaya-budaya asing dan juga dengan tradisi-tradisi asing, dan antara Sikori Hanafi ya, Hanafi orang Kota Anau, Sikori adalah bule itu berteman. Itu menunjukkan kejayaan Kota Anau yang telah mengenal juga budaya asing tadi Prof. Gusti jelasannya. Oke, paling ini nanti selanjutnya juga ini di dalam penyampaian materi lebih mungkin nanti agak lebih diperpanjang, mungkin demikian. Terima kasih Bu. Mohon diperkenalkan dirinya. Saya Zusneli Zubir, MHum. Pendidikan S1 saya Sejarah UNAN, S2 saya Sejarah UGM. Saya sebelumnya bertugas di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat sebagai peneliti, ya. Namun terhitung Agustus 2021 saya pindah tugas
Pusrit Arkenas yang nantinya akan berlanjut di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terima kasih. Terima kasih Bu atas sepatah katanya dan atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit Ibu sepatah katanya sehubungan dengan kegiatan ini. Kebetulan Ibu kalau tidak salah utusan dari SMA 1 Lembang Jaya Bu ya. Kan SMA Ibu terlibat langsung dalam kegiatan ini dengan adanya penampilan dari siswa Ibu. Jadi mohon sepatah kata Ibu, tanggapan Ibu mengenai kegiatan ini. Silakan Bu. Oke, baiklah, saya Petrina, salah seorang guru sejarah dari SMA Negeri 1 Lembang Jaya. Kami dari SMA Negeri 1 Lembang Jaya merasa terhormat untuk bisa mengisi acara pada event dalam event budaya dan rempah dalam berbagai perspektif ini. Kami diberikan panggung untuk mengekspresikan kemampuan anak-anak kami dalam berbudaya, dalam seni daerah mereka, apalagi zaman pandemi sekarang sedikit sekali event-event yang bisa mereka ikuti, dan sekarang mereka bisa mengisi acara ini dengan menampilkan tarian dan mereka sangat senang sekali dengan hal itu, dan kami sangat berterima kasih kepada panitia. Kemudian sesuai dengan topik yang diberikan oleh Kemendikbudristek yaitu jalur rempah memuliakan masa lalu untuk masa depan. Nagari kita, Nagari Koto Anau, Lembang Jaya pada umumnya pernah jaya dengan rempah terutama cengkeh. Karya sastra berlahir di sini seperti tadi dikatakan salah asuhan. Latar belakangnya adalah budaya di daerah Koto Anau ketika booming cengkeh. Di sini kami berharap karena di sini ada generasi muda, ada siswa-siswa kami di sini, ada pengajar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi mereka untuk berkarya kembali. Dari rempah bisa melahirkan inspirasi, bisa melahirkan karya yang bermakna untuk kepentingan bersama, terutama untuk kejayaan Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya ini. Jadi kami sangat antusias dengan acara ini. Kami sangat berterima kasih dilibatkan, terutama anak-anak kami bisa diberikan panggung untuk berkreasi, dan harapan kami adalah akan muncul intelektual baru dari Koto Anau. Dari menulis pengcengkeh misalnya, mereka bisa menulis karya sastra, mereka bisa mengekspresikan budaya mereka, dan kami berharap ini akan menjadi inspirasi bagi generasi muda Koto Anau. Demikian saja. Terima kasih Bu. Mohon diperkenalkan dirinya Bu. Saya Petrina, guru sejarah dari SMA Negeri 1 Lembang Jaya. Terima kasih Bu atas patah katanya dan waktunya yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pra-event Jalur Rempah Sumping Sumatera Barat yang kita laksanakan di Koto Anau ini, selain di channel yang Sobat Budaya saksikan ini, juga bisa disaksikan melalui YouTube BPCB Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Siap.